Mas Lutfi, Oke. selamat datang di Kongres. Oke, kongres lagi ini. Enggak. Ya, Mas Lutfi kayaknya sibuk banget belakangan ini karena kita ini menjadwalkan sebelumnya. Siap. Dan Mas Lutfi baru datang hari ini. Sibuk Oke. apa emang Mas? Iya, biasa ya kita berbagi ilmu. Berbagi Yoi. ilmu, oke. Berbagi ilmu kepada adik-adik mahasiswa ya waktu. Oh, gitu. Iya, kemarin karena di Solo terus ternyata cuacanya kan lagi agak-agak gimana nih Iya. ya kan hari-hari ini, jadi kayak kemarin Cuaca apa delay. ini? Ini cuaca apa ini? Nah, ini cuaca. Ada cuaca politik ini juga Cuaca, lagi enggak iya, lagi ini ya, adem panas ini ya. Aduh, ini berat. Tapi ini. makasih banget Mas Lutfi. Maksudnya Thank you. di tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir ke sini. Mas Oke. Lutfi. Mas Lutfi tadi macet nggak ke sini Mas? Wih, lumayan. Kebetulan Kebetulan pulang kerja itu ya? Iya, pulang kerja Pulang nih. kerja, Jadi oke. ya begitulah. Jadi kita kerjanya kadang di Jakpus, kadang di Jaksel ya kan. Tapi rumah Mas Lutfi di mana? Di Pejaten. Oh di Pejaten. Iya, di Jaksel ya. Oh ya oke. Itu Di sebenarnya tempat-tempat macet juga sih. Iya. Benar-benar. Yang nggak tertolong ini lampu merah mampang. Nggak tertolong itu. Iya. Aduh. Mas Lutfi kesini naik mobil Mas Lutfi. Iya, naik mobil. Sengaja sih nanya mobil karena memang tema kita ini nanti tentang kelas menengah Mas. Oh iya. Wah, cocok banget berarti. Gua banget. jadi gini Mas Lutfi, Oke. kita saya sedikit cerita juga tentang Ansor dulu ya. Maksudnya Iya. setelah kongres lalu kemudian Tum Adin terpilih, di beberapa kesempatan dia selalu bicara tentang transformasi ekonomi kader. Oke. Baik dilakukan oleh secara individual yang dia sebut sebagai retail. Lalu kemudian korporasi. Ini saya rasa tidak hanya sekali dua kali Bang Adin mengatakan ini, tapi juga bahkan sebelum jadi ketua umum beliau itu juga aktif sekali menyuarakan ekonomi. Oke. Kira-kira alright. menurut Mas Lutfi yang kata orang ini juga dekat sama sama ketum kita. Mengikuti ya. Mengikuti perkembangan. Enggak, kira-kira gimana Mas Lutfi melihat pandangan ketum Tum Adin ini tentang ekonomi kader itu, Mas? Iya. Gua rasa gini ya. Jadi mungkin ke depan itu emang challenge-nya akan seperti itu. Challenge. Big challenge itu akan seperti itu. Kalau bacaan saya sih begini. Mungkin dulu itu kan kita NU itu diawali dengan Nahdlatul Tujar ya. Bagaimana Kiai Hasan Gipo ya waktu itu terus kemudian menggagas sebuah gerakan ekonomi NU gitu ya. Untuk Nahdiyin ekonominya adalah lewat Nahdlatul Tujar. Terus kemudian ini adalah momentum sebenarnya di mana ketika abad kedua itu digaungkan lagi. Siap. The new Nahdlatul Tujar gitu ya. The new Nahdlatul Tujar. Dengan gerakan-gerakan yang tentunya juga harus berbeda. Tantangannya berbeda dan orang-orangnya juga udah berbeda. Konteks, situasi dan lain sebagainya udah berbeda nih gitu. Jadi kayaknya facing the nowadays challenge yang ada ini kita perlu sedikit mengubah. Tentunya biasanya mungkin Tum Adin ada terms yang dibicarakan soal inovasi gitu betul. Ya, creativity, digitalization, transformasi. Itu narasinya itu. Ya kan, itu adalah buzzword gitu ya. Diksi-diksi yang arahnya adalah sebenarnya menuju ke sebuah challenge tentang digital challenge, future challenge gitu. Situasi yang hari ini dan masa depan kita akan hadapi gitu. Gitu. Nanti akan nyambung banyak lah ke hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yang hari ini tuh nggak terlepas dari digital. Betul Mas. Artinya begini ya, kalau saya melihat mungkin dari penjelasan Mas Lutfi, sebenarnya kan NU ini sudah punya pengalaman, punya konstruksi nilai terkait dengan ekonomi. Betul. Kita tinggal membuat nilai-nilai lama itu relevan kembali. Betul. Pertanyaannya Mas, mampu nggak kira-kira warga NU ini melakukan transformasi digital, melakukan transformasi ekonomi dengan semangat Nahdlatul Tujar itu?
Saya bilang sangat mampu. Sangat mampu. Sangat mampu. Gimana? Nah, jadi kuncinya sebenarnya ada di generasi millennials dan generasi Z-nya. Ini pas banget sebenarnya. Ansor kan juga. Nah, itu kan. Iya. Jadi gerakan pemudanya harus diawali dari Ansor pasti ya kan? Pasti. Nah, generasi millennials dan generasi Z ini adalah energi baru sebenarnya bagi Nahdien gitu. Yang sebenarnya banyak potensi-potensi di berbagai daerah yang saya lihat itu untuk menuju ke transformasi digital dalam terms ekonomi ini gitu. Jadi misalnya kita ngomong soal mungkin sebelum di 2020 sebelum Covid ya, startups dan lain sebagainya. Terus kemudian hari ini kita membahas tentang artificial intelligence gitu ya. Terus kemudian belum 1-2 tahun AI ya kan kita udah dihadapkan ada lagi namanya generative AI gitu ya. Jadi very rapid changing sekali ini teknologi itu sebenarnya, dan ini sebenarnya adalah kalau kita lihat ya banyak anak-anak muda NU yang saya yakin di millennials and Gen Z-nya NU itu sebenarnya mereka ingin sekali membuat sebuah inovasi di situ gitu. Hanya saja memang biasanya teman-teman muda NU ini tidak begitu menonjol gitu ya, tidak begitu terlihat dalam lingkaran NU sendiri. Dalam lingkaran NU sendiri gitu. Apalagi pas waktu 2023 dan 2024 gitu. Energinya diarahkan ke satu titik. Iya, satu titik dan pasti nggak terlihat gitu ya. Nggak terlihat itu. Waduh, ini ada ngomongnya lagi politik semua nih gitu kan. Betul. Jadi dia merasa akan jadi gimana ya, nggak enak nih gimana jadi anomali di NU tuh nggak ini. Jadi kita mungkin challenge-nya ke depannya adalah kalau misalnya semakin misalnya Ansor gitu ya semakin welcome terhadap wadah-wadah ekonomi dan lain sebagainya, lama-lama akan tercipta teman-teman inovator dulu kalau menurut saya. Inovator muda dari NU. Gitu. Dan itu harusnya Ansor gitu ya. Nah, setelah inovator muda baru kemudian kita akan menemukan network nih, berjejaring. Oh, ternyata misalnya sahabat ini gitu kan cocok, sahabat A dengan sahabat B cocok walaupun di beda daerah gitu. Tapi inovasinya sama nih tentang pertanian, IoT misalnya gitu kan. Nah, itu juga nanti akan memberikan impact value ekonomi gitu kan. Nah, di situ baru kemudian mereka akan memikirkan dalam sebuah frame bisnis ini harusnya gue harus seperti apa gitu. Oh, lo perlu namanya perizinan, lo harus menentukan shareholdersnya siapa aja, terus kemudian siapa yang menjadi CEO, ya kan, siapa yang menjadi engineer dan lain sebagainya gitu kan. Automatically mereka akan saling sharing gitu. Dan juga akan establishing the company yang sesuai dengan rules company pada umumnya gitu ya. Nah, disitulah kemudian akan tercipta bibit-bibit baru gitu yang untuk membangkitkan Nahdlatul Tujar baru atau the new Nahdlatul Tujar gitu. Iya Mas, gitu. Karena beberapa tahun sebelumnya ya kalau nggak salah ya, waktu Harla Ansor itu waktu zamannya Gus Yakut waktu itu. Jadi saya kebetulan terlibat di situ, maksudnya menginventarisir kader-kader kita yang itu mempunyai banyak sekali produk sebenarnya, bermacam-macam Mas, serius. Entahlah, ada ikan, ada madu, ada kerajinan dan lain sebagainya ada di situ. Saya rasa ini mereka itu sudah dalam konteks ekonomi, mereka itu sudah punya kesadaran untuk aku mau usaha nih, aku mau usaha. Nah, tapi kemudian ditabrak lagi dengan digital ini dan sebagainya. Wah, mereka juga kebingungan. Kita ini harus memasarkan kayak gimana ya? Kayak gitu. Itu yang saya tangkap selama saya di Ansor kira-kira. Nah, iya. Nah, gimana Mas? Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah bisa memproduksi gitu ya produk tertentu gitu kan. Nah, mungkin ada hal yang kita tinggal melakukan matchmaking aja sebenarnya. Gitu kan, matchmaking between teman-teman yang bisa membuat platform. Platform. Itu pertama, untuk di-show-kan ke platformnya dia. Nah, itu kan connecting yang bagus tuh. Iya, betul Mas. Yang kedua adalah teman-teman yang punya basic sales. Jadi dulu pernah kerja di sebagai sales di perusahaan apa, mereka bisa sharing, marketing strateginya harusnya seperti ini. Gitu, market acquisition-nya harusnya seperti ini gitu kan. Nah, terus kemudian teman-teman yang punya basic legal.
Gitu untuk memake sure bahwasannya nih produk misalnya produk makanan gitu ya. Nah kita harus punya izin-izin nih, ada PRT-nya, terus kemudian harus sesuai dengan halal dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Jadi ada yang meng-guide ke arah sana gitu. Nah ketika semuanya ini berkolaborasi, sebenarnya kunci kolaborasi itu harus diturunkan sampai ke tingkat detail ini gitu. Jadi ketika semuanya ini berkolaborasi, semuanya akan bisa diuntungkan. Secara nggak sadar tadi yang bikin platform akan berpikir, oh kenapa gua nggak bikin perusahaan IT aja, ya kan? Yang punya marketing kenapa gua nggak bikin marketing agency aja? Kalau yang legal kenapa nggak gua bikin sebuah lembaga hukum untuk membantu UMKM gitu kan? Dan ketika semuanya ini gather, it becomes a community of economy, ya kan? Membentuk sebuah value tertentu. Jadi itu sebagai tujuan dari ekonomi itu sendiri, to creating value, and then from the value to creating a money. Gitu. Jadi memang ekonomi adalah aktivitas yang menciptakan uang gitu ya, menciptakan uang. Tapi sebelum uang kita ciptakan nilainya dulu gitu, dan nilai itu bisa diciptakan ketika community-nya ini udah tercipta dan gathering network gitu, sehingga terciptalah itu value-nya dan money-nya. Tum Adin mampu nggak kira-kira? Mampu saya bilang. In a middle term ya mungkin 2-3 tahun gitu ya. Karena the big challenge will come itu adalah ketika set up fundamentalsnya Set up fundamentalsnya it's not gonna be easy ya. Gitu mungkin kalau bagi teman-teman yang udah aware gitu ya tentang building the business, creating something, innovation dan lain sebagainya, mungkin lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya kan kadang ada yang punya trust issue. Dan di Nadine ini kenceng banget soal trust issue. Coba gini, we are in the same organization, ya kan? We are in the same organization, but once kita dengan sahabat yang lain itu kadang-kadang memiliki seperti ini. Ntar ide gue dicuri. Iya gak? Bener gak? Iya kan? Nah itu that's iya kan? Dan setelah itu malas mikir. Iya malas. Jadi that's sebenarnya adalah sebuah hambatan tuh diciptakan oleh kita sendiri. Iya kita sendiri, iya kan? Nah itulah kadang-kadang hambatan-hambatan kecil seperti itu yang kemudian kita maju nggak, maju mundur jadinya gitu kan? Nah di mana kita bisa meyakinkan satu sama lain dan kolaborasi itu terjadi, saya yakin NU ini kan besar sekali, besar banget. Ketika Ansornya bisa drive ke arah situ, venture capital itu will be like kayak, ini sih bakal ngeri banget sih ini kalau anak-anak muda NU udah bergabung, iya kan? Udah bergabung, bersatu kuat tidak terkalahkan. Ini demo. Iya. Itu. Kita nyambung geser sedikit tadi kita sempat dari obrolan kita sempat optimis lah ya. Iya. NU lalu turunannya Ansor bisa menciptakan itu. Nah, Mas, kita menghadapi satu fenomena sebenarnya. Fenomena yang mungkin sudah lazim kita dengar. Itu kelas menengah, lalu kemudian bonus demografi. Nah, yang digadang-gadang itu 2045 kita akan meraihnya. Aku itu agak gimana ya ngomongin ya. Karena kan nih Okay. Jangan-jangan ini cuma lipstick aja nih. Iya, jangan-jangan ntar 2030 udah lupa ya kan. Iya Mas, karena beberapa artikel ya di berita tertentu lah yang menyebut bahwa kondisi kelas menengah ini saat ini itu sebenarnya tidak baik-baik saja sebenarnya Mas. Iya, betul. Makanya tadi saya nanya sampai naik mobil itu sebenarnya saya baca berita itu. Jadi kadang kelas menengah dengan gaji UMR lalu kemudian dia cari sampingan. Dan mentok-mentok ya ini buat bayar cicilan rumah, buat cicilan mobil. Udah nggak cukup, ya kan? Yang punya keluarga mungkin untuk tabungan anak dan sebagainya. Udah nggak cukup. Itu fenomena gimana itu Mas? Nah, iya sih sebenarnya kita ngomongin dari soal pekerjaan dulu ya sebenarnya. Sebenarnya ketika kita ngomong soal misalnya kayak bonus demografi gitu ya, tentu arahnya kan ke Indonesia emas gitu. Sebenarnya bonus demografi itu kan disuarakan ketika 2018 bukan sih Mas? 2000. Blueprint-nya itu 2018. 2018. 2018 targetnya adalah di 2030 itu Indonesia mencapai puncaknya gitu kan. Puncak 2030. Gunung tertinggi. Ini puncak gunung tertinggi. Nah ini yang harus kita
waspadai ketika menuju ke arah sana kan, menuju ke arah sana. Nah, sebenarnya itu ketika di research sama Asian Development Bank ya, ADB, itu dia punya namanya IMTGT namanya. Jadi IMTGT itu adalah mereka lagi meriset negara-negara Asia Tenggara, Southeast Asia yang potensial. Itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, gitu. Nah, IMT Indonesia, Malaysia, Thailand. GT itu Growth Triangle. Jadi menciptakan sebuah perkembangan triangle di 3 negara ini gitu. Karena sebenarnya bonus demografi itu tidak hanya kita aja yang milikin. Malaysia dan Thailand juga potensi memiliki gitu. Dan katanya apa namanya? Turis-turis udah pindah ke Thailand. Nah, kayaknya itu karena hal lain. Hal lain. Sejak tahun lalu lah pokoknya. lanjut. Oke. Itu. Nah, IMTGT ini tapi gini, positifnya kita adalah by 2025 sebenarnya menurut ADB itu bahwasanya Indonesia ini bonus demografinya agak sedikit berbeda nih karena dia persentase anak mudanya dia lebih paling tinggi di antara 3 negara dan retirement-nya itu paling kecil di antara 3 negara gitu. Jadi potensinya Indonesia ini sebenarnya paling tinggi gitu kan. Itu kayak segitiga terbalik gitu ya? Iya, segitiga terbalik. Yang paling banyak itu paling banyak ini anak muda. Iya benar. Yang lain udah pensiun gitu ya. Nah, nyusahin anak muda enggak? Iya. Ini yang bakal kena middle income trap ya. Middle income trap ya kan. Nah, relate dengan tadi kan kayak kelompok menengah ya. Itu sebenarnya fenomenanya adalah yang disebut dengan middle income trap gitu kan. Nah, sebenarnya COVID-19 itu 2020 sebenarnya after 2020 itu kita secara nggak langsung itu dipaksa untuk tidak cukup hanya satu pekerjaan. Pada dasarnya secara konsepsi seperti itu. Apalagi yang hidupnya di perkotaan ya, urban gitu kan. Nah, dengan lifestyle tertentu dan tuntutan kena macet dan lain sebagainya ya kan. Nah, itu adalah PR berikutnya tuh ya kan. Nah, di situ tuh kita sebenarnya middle income trap tuh semakin menghantui lah sebenarnya. The big challenge gitu. Apalagi McKinsey pernah melakukan rilis Indonesia ini sebenarnya potensial, tapi rilisnya di 2016 dia tuh, gitu atas kondisi anak mudanya dan lain sebagainya, angkatan kerja. Nah, tapi di 2019 sebelum COVID dia ngeralat rilisnya. By McKinsey report juga bahwasanya kayaknya anak muda Indonesia ini produktivitinya nih, kalau produktivitinya nggak nyampe ke titik X tertentu, nah ini kayaknya dia nggak jadi itu, nggak jadi seremonial 2030-nya nggak jadi, kira-kira gitu itu lah. Itu karena konsep atau narasi rebahan itu. Iya. Sejak sebelum COVID itu ya. Pas COVID tambah rebahan. Iya, tambah rebahan itu. Aduh. Nah, terus akhirnya itu mau nggak mau akan memaksa kita untuk punya income yang lain gitu kan, supaya mengeluarkan kita dari middle income trap, mengcover kebutuhan yang lain, kebutuhan. Terus kemudian fenomena berikutnya kan ada TikTok Shop ya kan, sometimes better for sekarang kan ada namanya selebgram ya kan, out of nowhere siapa tadinya kita nggak kenal itu siapa ya kan, tiba-tiba terkenal viral gitu kan. Nah, itu banyak banget sekarang kan. Dan gitu, di TikTok itu orang-orang yang jualan dia nggak punya toko. Nggak punya toko. Dia have no asset gitu. Have no asset. Kadang beberapa orang finance juga kayak jadi mikir, anjir ini secara bisnis model dan financial ininya gimana ya? Karena dia asetnya zero tapi revenue making terus gitu kan. Nah, itu dahsyatnya teknologi. Wah, gila sih teknologi. Tapi teknologi ini kan nggak memandang siapa ya. Betul. Nah, itulah yang memang justru jadi intinya tantangan. Teknologi itu membuka ruang sebenarnya. Membuka ruang. Jadi siapa aja tuh bisa gitu. Bisa dan siapa aja ketika kena teknologi udah negatif misalnya karena ada jejak digital gitu ya, dan itu akan benar-benar berdampak sangat negatif ke seseorang gitu kan, atau ke sebuah usaha gitu. Nah, sehingga sebenarnya adalah balik lagi kelas menengah tadi kelas untuk menengah menuju nih. ke untuk 2030 nih. The strategy kan. Gimana itu? The strategy. Nah, the strateginya ini itu sih mau nggak mau kita harus punya income yang lain gitu. Jadi
waktu 24 jam kita kali 7 itu benar-benar kita kalikan 7 by the way. Gitu ya. Sudah nggak laku ya tidur 8 jam itu. Nggak laku deh kayaknya. Minimal 3 jamnya kita pakai ngopi bahas sesuatu ya kan. Dan, atau ngerjain pekerjaan. Iya, dan itu sadar atau enggak ya sebenarnya misalnya kayak teman-teman millennials dan Gen Z di Jakarta nih aja. Dia kerja kantoran ya. Oke. Ya kan? Mas-mas dan mbak-mbak SCBD ya kan. Iya. Jadi dia walaupun kerja kantoran biasanya pulangnya dia kadang-kadang masih nongkrong. Betul, atau di weekend dia nongkrong, iya kan? Iya. Nongkrong sama temennya bahas sesuatu, kita mau bikin apa gitu. Karena memang kita harus creating something gitu. Jadi punya side job tertentu gitu untuk creating money gitu. Karena memang nggak cukup kalau dihitung-hitung. Gitu, apalagi misalnya kayak freelance gitu ya. Kalau freelance-nya selebgram kita nggak bahas ya, mohon maaf ya. Gue pernah baca red card-nya selebgram itu banyak yang gitulah ya kan, gitu. Ya itu kalau ketika kita ngomongin dengan UMR nih kayaknya ya Allah gitu. Berapa kan. Kali lipat itu Mas? Iya, makanya. Itu langit dan bumi, underground ya, underground. Jauh banget jaraknya ya. Jauh banget, gapnya jauh banget. Jadi kita ngomongin yang ini UMR lah, UMR. Waktu Senin sampai Jumat itu dipakai untuk kerja gitu kan. Makanya benar-benar yang harus di aware adalah ketika lembur. Ketika teman-teman lembur itu memang harus ada upah lembur. Gitu. Kalau enggak ya dipertimbangkan untuk resign dari perusahaan ini gitu kan. Cuman kalau resign harus memastikan ya bahwasanya akan dapat perusahaan lagi. Gitu. Atau at least kita pelatihan dulu gitu, sertifikasi dulu gitu ya kan. Baru resign gitu. Jadi confidence enough untuk ini mendapatkan jadi perusahaan baru. Ya? Ada persiapan gitu. Jangan ya ini kan nanti Tuhan akan kasih gitu kan ya. Itu ada loh Mas di sosmed itu. Iya. Tapi nggak tahu persentasenya berapa itu. Iya makanya itu kan. Ini terlalu kepedeannya ini udah nyampe langit kesekian kan gitu. Wah, ini bahaya nih. Jangan teman dekatnya Tuhan. Iya bahaya ini kan. Nah, terus balik lagi di situ kita harus make sure bahwasanya misalnya hari Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi weekend itu kita pakai untuk mengelola misalnya kayak kita punya merchant atau sebagai toko di online gitu kan, produksi sesuatu atau sekedar jasa misalnya jasa desain dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak punya basic, banyak banget tuh pertanyaan kalau misalnya kita nggak punya basic, ya learning something new itu is must sekarang. Itu menjadi sebuah keharusan gitu. Nah, jadi kita harus belajar sesuatu yang kalau bisa ketika kita belajar tuh kita selain mendapatkan ilmunya, kita harus mendapatkan evidence-nya yaitu sertifikat. Karena itu benar-benar akan mendorong banget gitu. Even kalau misalnya kita punya sertifikat, kita bisa ngajar lagi kan. Itu Mas. Paling minimal tuh. Dan orang trust ke kita dan kita bisa making money dari situ. As a mentor, kita bikin kelas gitu, kita bisa creating money gitu kan. Nah, lebih lagi kalau misalnya sertifikatnya udah bisa dipercaya oleh perusahaan-perusahaan, misalnya kita bisa bikin sebuah lembaga konsultan dan lain sebagainya yang proven gitu kan, karena ada backup sertifikatnya gitu. Jadi that's the strategy, the way out to creating another money source ya gitu. Jadi untuk keluar dari middle income trap, karena middle income trap tuh kayak sebuah ruangan besar yang kita tuh mau nggak mau harus masuk itu. Kita kena trap atau enggaknya itu urusan belakang. Masalahnya kita kan akan menyelamatkan diri sendiri kan. Nah, middle income trap tuh fenomenanya kan gitu. Jadi kayak kita harus mencari way out sendiri-sendiri. Jadi mulai sekarang bukan saya nyuruh untuk ini ya, nggak peduli ke teman ya. Tapi gini, kalau misalnya kita belum aman-aman banget, jangan amankan teman. Jangan sok-sokan kayak nggak apa-apa ini buat lo. Jangan gitu dulu deh, ya kan. Make sure you and your family safe first, gitu kan. Kalau udah safe, baru kemudian bisa berbagi gitu kan. Jadi sedekah, gue rasa juga prinsipnya emang kayak gitu. Kalau setelah kewajiban kita yang di internal kita ini tercukupi terlebih dahulu, baru kita kelebihannya gitu kan. Konsep sedekah kelebihannya. Kalau nggak ada kelebihannya, nggak usah deh gitu. Daripada kena middle income trap ini. Serius loh ini gitu kan. Oke Mas, apa ya? Kayak kita udah sepakat bahwa kalau gaji UMR mending cari gaji yang lain. Gak bisa dibuat. Nah, oke Mas, kita masuk ke side job tadi yang dibilang itu ya. Mungkin itu salah satu upaya lah. Biar kita ini tetap selamat. Iya, survive. Selamat dari jebakan mungkin ya. Kita ngomongin side job Mas. Kebanyakan memang kan ketika kita ngomongin side job, maksudnya
penghasilan apa dan sebagainya. Kita juga tidak bisa mengindahkan apa yang namanya perlindungan hukum atau perlindungan sosial dari kerjaan yang kita. Betul. Dan kebanyakan Mas, misalnya ya kayak perusahaan-perusahaan yang menyediakan kerjaan untuk sekelas freelance apa dan sebagainya tidak punya, mohon maaf ya, tidak mempunyai upaya untuk melindungi pekerjanya. Nah, itu. Nah, ini menarik nih. Tantangannya kan seperti itu, Mas. Tantangannya di situ. Artinya kalau terjadi kecelakaan kerja, entah kemudian dia kecapean, lalu tipes, lalu ya mohon maaf misalnya meninggal, perusahaan tidak punya tanggung jawab untuk ini mengcover itu gitu ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya bagi entrepreneurs itu benar-benar harus diperhatikan banget gitu kan. Nah, dan teman-teman freelance itu juga, kecuali freelance selebgram lah, pokoknya pengecualian lah gitu, karena gue udah tahu teman-teman selebgram udah settle gitu, ya udah gitu ya kan. Dan mungkin teman-teman gue juga banyak yang selebgram, tapi ya sorry ya ini. Sorry ya, ini tanggungan kita lebih banyak nih soalnya. Masyarakat gitu ya. Sorry ya, kalau bisa ya ajak saya lagi. Kalau bisa endorse dulu lah ya kan. Sedekahnya jangan lupa ya. Lanjut Mas, terkait itu Mas. Jadi terkait dengan hal tersebut ya. Jadi ini sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu udah diatur ya. Even kayak orang yang bekerja itu patokannya adalah jam. Gitu. Jadi itu terkait dengan upah, terus kemudian perlindungan selama mereka bekerja itu ditanggung oleh si pemberi kerja. Jadi usahakan jangan kayak misalnya gua kasih kerjaan lewat WA terus kemudian gampang langsung percaya gitu aja. Ya sorry to say, walaupun misalnya kayak ya kita temenan nih, tapi bagaimanapun kan kita ikatan kerja nih, kalau bisa kita punya fisik sendiri-sendiri. Iya, fisik sendiri-sendiri nih soalnya. Dan itu kadang kita lemah, Bro. Iya, makanya itu tuh kita harus make sure bahwasanya kontrak kerja dong at least gitu. Kontrak kerja gitu. Nah, walaupun nggak rumit-rumit banget, tapi seenggaknya di sini tertera jelas gitu bahwasanya yang gua harus berikan itu ini, yang mereka harus bayar itu ini, dan ketika misalnya terjadi seperti ini, kecelakaan dan lain sebagainya, lo cover seperti ini dan seterusnya. Itu semua termsnya itu jelas tuh. Jadi yang tidak berlaku di sini adalah kata nggak enakan. Ini dalam teori modern ya kan, kata nggak enakan ini harus mulai dilihat konteksnya ya kan? Atau sekalian dihilangkan. Apalagi kalau dalam konteks pekerjaan ini kan. Ya itu harus sekalian dihilangkan, karena apa ya? Karena ini adalah hal yang sangat krusial menurut gua. Jadi misalnya ada penambahan kerjaan, ya kesepakatannya di situ kan harus tertulis seperti apanya gitu kan. Nah, kecuali pekerjaannya itu lo nambah item job desk nggak apa-apa nih, as long as masih di jam kerja gitu. Gua masih oke gitu. Tapi kalau misalnya nanti jamnya nambah di luar jam kerjaan atau projectnya nggak relate dengan ini, nah itu berarti hal yang lain gitu kan. Hal yang lain gitu. Jadi kita harus menyepakati harga lagi lain gitu kan. Nah, dalam melakukan itu juga kadang-kadang kan entrepreneurs akan menego kan. Nah, sebenarnya harga market price-nya itu segini kalau misalnya dengan kualitas produktivitasnya segini gitu. Nah, jadi boleh nggak gue di sini? Nah, itu kembali lagi ke teman-teman soal negosiasinya itu kan. Nah, soal perlindungan itu juga gitu ya. Soal perlindungan ini freelancer itu kayak misalnya teman-teman yang desain atau bikin apa gitu kan. Perlindungan ini harus dimention di kontrak nih, yang banyak skip nih. Yang banyak skip adalah tentang perlindungan. Nah, perlindungan itu even orang magang aja itu di ini loh. Iya, betul. Iya kan? Even orang magang aja itu ditanggung oleh si pemberi magang. Gitu, dan itu tertera jelas gitu ya. Walaupun misalnya ketika magang itu dapat upah atau tidaknya itu dibebaskan. Karena biasanya orang magang kadang-kadang itu karena tugas kuliah atau apa gitu-gitu kan. Cuman di situ uang makan, transport dan perlindungan itu dimention. Jadi wajib even magang, apalagi orang kerja walaupun freelance. Artinya pekerja itu atau calon pekerja itu punya hak sebenarnya. Punya hak untuk nge-call itu. Gitu. Dan perusahaan profesional yang biasanya punya HR itu yang biasanya akan menjawab. Kalau misalnya nggak directorsnya gitu yang akan menjawab. Jadi HR-nya itu akan menjawab, oh ya udah gini nanti kesepakatannya gini. Kayak misalnya di perusahaan saya
semuanya saya cover, even BPJS Ketenagakerjaan, even BPJS Kesehatan, semuanya all cover, gitu. Jadi pajaknya dia dapat gaji kan, kita potong pajak tuh, pajaknya kita bayar juga. Auto debit gitu. lah ya. Iya, auto debit itu ke perusahaan, gitu kan. As an entrepreneur itu ya that's kewajiban gitu, bukan sebuah risiko, tapi udah menjadi kewajiban gitu. Seharusnya oleh finance-nya mereka, kalau mereka adalah entrepreneurs, itu udah dihitung gitu. Ada lowongan kerja nggak di situ, Mas? Nah, kebetulan lagi ada nih. Cuman kemarin kayaknya itu buat cewek itu masalahnya. Nah, ini buat sahabat-sahabat yang nonton dan cewek. boleh. Hubungin nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini. Jadi kita lagi ada lowongan untuk social media specialist. Oke. Social media specialist. Tapi itu Gen Z banget itu pekerjaan itu. Iya. Emang kita sengajanya ngasih pengumumannya kayak gitu karena supaya yang nggak Gen Z nggak daftar. Pasti karena udah lihat itu bertanya-tanya apalagi gitu kan. Tapi kalau Gen Z, ini gua banget nih. Gua langsung apply aja nih. Terus gak keterima update status. curang. Iya. Oke, Mas. Jadi saya melihat begini ya, kalau misalnya bahkan kayak ketum PBNU itu sering ngomongin soal transformasi kewargaan kita. Jadi ya mungkin sebenarnya sejak tahun 1950-an karakter warga NU itu sudah berubah. Yang awalnya cuma kiai, lalu kemudian pindah ada budayawan. Dan sekarang tentu dengan yang kita bahas tadi profesinya akan beragam sekali. Dan PR-nya tentu saja selain memastikan bahwa kita punya SDM yang inovatif, yang pokoknya yang dibutuhkan zaman, kita juga harus memastikan sebenarnya, Mas, keselamatan dari SDM ini. Itu paling penting. Yang paling penting itu. Kalau misalnya dua-duanya nggak jalan ya. Nggak jalan semua. Kasihan SDM kita ini. Kayak gitu. Mas, kita sudah pengen banyak ngobrol tapi dibatasi waktu ini, Mas. Iya. Nah, aku terakhir bukan terakhir, ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya. Aku mau nanya ini, Mas. Gue mau nanya Mas Lutfi. Sebenarnya ini lebih kepada hobi sih maksudnya, Mas. Hobi yang perlu dibagi misalnya kemudian soal buku yang dibaca atau kemudian film yang ya nggak usah judulnya tapi genrenya misalnya yang layak juga ditonton sebenarnya. Apa, Mas? Buku saya biasanya suka buku yang dia ada kaitannya dengan teknologi ya. Teknologi atau inovasi lah gitu. Perusahaan Mas berarti itu teknologi ya? Semua pasti tech gitu. Jadi saya selalu ada engineer softwarenya gitu di dalamnya gitu. Nah, perusahaan saya yang pertama perusahaan IT memang. IT, jadi itu semuanya isinya tech. Iya, kecuali saya sama finance. Tech people semua. Dan yang selanjutnya beberapa ada managerials gitu. Terus kemudian yang sekarang karena ada kaitannya dengan distribution, supply chain dan lain sebagainya, pasti ada anak supply chain manager, operations gitu-gitu. Nah, tapi semuanya itu sebenarnya di era modern hari ini kita nggak bisa menghindari tech. Gitu. Even perusahaan-perusahaan besar sekalipun sekarang itu udah memakai IoT, Internet of Things, gitu kan. The first IoT is actually ATM, mesin ATM. Kita nggak sadar bahwasannya mesin ATM is IoT when the system yang ada di sebuah alat gitu ya, yang bisa mengeluarkan duit by the system connecting to the network atau cloud gitu kan. Yang itu sistemnya terhubung dengan bank gitu. Kita bisa bayangkan dengan orang yang jumlahnya hari ini, kalau nggak ada mesin ATM, segimana ngantrinya bank gitu kan. Iya nggak? Kalau masih konvensional gitu ya, seperti zaman dulu. That's the use of IoT in our daily life gitu kan. Kayaknya yang masih ngantri sekarang masih BPJS. Nah itu karena harusnya ada ATM BPJS itu. Itu tolong diperhatikan. Semoga ini ter-share sampai BPJS. Itu. Nah kedua baru kemudian akhirnya AI gitu ya, artificial intelligence, di mana ini akan menjadi sebenarnya sedikit ancaman juga gitu ke pekerjaan manusia karena ini semi otomatis gitu kan, bahkan sudah dibilang otomatis gitu kan. Saya terancam juga itu, Mas. Copywriting. Saya suka nulis kok tiba-tiba ada yang ini. Tapi kelemahannya AI itu sebenarnya AI itu kalau diperhatikan dia akan bahasanya
general, gitu. Jadi something yang spesifik itu akan hanya dimiliki oleh human, manusia, ya? Gitu. Whatever the technology itu sampai kapanpun, whatever the technology updated itu selalu yang nomor satu adalah human. Jadi ketika saya biasanya di conference atau seminar dikasih pertanyaan, Kak takut nggak nanti human akan di-replace sama teknologi gitu? Saya itu bilang pertanyaan banyak orang loh. Banyak orang kan. Itu kayak krusial banget dan saya bilang selalu bilang bahwasanya nggak akan mungkin. Saya tetap confidence human is the number one. Karena human is the leader. Karena apapun yang diciptakan oleh teknologi, human adalah yang ngasih komen. Ya kan seperti di AI. Itu kan kita yang request betul, ya kan. Betul. Tolong bikinkan ini dan lain sebagainya. Hanya saja nanti yang akan setelah ini naik itu di teknologi adalah cyber security. How to make our data dan lain sebagainya, privacy itu safe. Gitu. Jadi cyber security itu kita harus belajar ke arah sana. Gitu. Nah, karena attack dan lain sebagainya itu akan ke arah sana, makanya ada matra keempat yaitu matra cyber gitu kan. Nah, balik lagi ke buku nih. Buku tentang teknologi. That's why kenapa gue ngomongin soal teknologi seperti ini karena gue baca bukunya nih gitu kan. Untuk melegitimasi bahwa buku saya memang teknologi nih. Iya benar. Oh iya benar baca nih anak. Iya. The future industries bisa juga teknososialism. Kalau yang ya bukan prososialis ya, tapi teknologi untuk semua gitu loh. Teknologi untuk masyarakat gitu. Bisa baca teknososialism dan bisa dibanding-bandingkan juga dengan buku-buku teknologi yang lain. Yang kedua saya baca buku finance. Saya belajar budgeting dasar dan lain sebagainya. Investment for my personal gitu ya. Tentang bukunya Warren Buffett. Saya belajar juga decision making untuk investment gitu ya. Saya belajar di situ juga. Terus kemudian Atomic Habits saya baca. Terus banyak sekali Mas. Iya lumayan. Jadi memang kita harus agak banyak baca buku gitu ya kan. Minimal nanti yang nonton ini bisa di salah satunya dulu lah. Iya salah satunya dulu ya kan. Atau summary saja ya kan. Hello ChatGPT. Oke Mas, kalau film apa Mas? Kalau film very into. Boleh ngasih pengantar boleh loh. Berakting ya. Very into entrepreneurs ya. Entrepreneurs life like Billions in Netflix. Gitu. Netflix semua sekarang ya. Netflix semua. The most cheapest and ya kan. Kita bisa nonton anytime everywhere ya kan. Kasihan loh TV itu. Iya. Semakin gak laku. Itu makin gak laku. Padahal kalau ada program dari pemerintah harus TV yang harus TV, waduh. Itu kayaknya kita harus kasih tahu gitu. Tapi kita harus bikin filmnya. Gitu. Biar kita yang dapat deh. Billions something like a negotiation dan lain sebagainya. Genrenya selalu biasanya sih thriller ya. Karena ada something new yang kita bisa learn dari situ gitu. Ya most of like a millennials or Gen Z itu pasti dia nontonnya kayak some entrepreneurs maybe like a Peaky Blinders tuh gitu kan. Itu juga ya kan walaupun ada crime-nya di situ tapi kalau kita lihat itu yang bisa bikin tegang. Wah gitu kan. Cuman di situ banyak ilmu negosiasinya ternyata. Gitu kan. Dimana kalau misalnya kita punya enemy, kita cari enemy-nya enemy dan kita make a deal di situ. Jadi gitu. Jadi itu strategi-strategi negosiasi yang sebenarnya political things juga karena di season 4 dia masuk ke politik kan menjadi DPR dan mengejutkannya ketika dia menjadi DPR mewakili partai labor gitu kan, partai buruh ibaratnya kalau di sini gitu kan. Itu mengejutkan banget bahwasanya dia adalah seorang entrepreneur walaupun dari dunia perjudian gitu ya. Nah itu ada beberapa hal yang kayak unik-unik nih gitu kan, unik-unik gitu. Wah, spoiler. Oke Mas, gitu. Apa namanya pesan untuk apa sih Mas yang pengen disampaikan lah kira-kira ke dalam konteks kelas menengah, kemajuan teknologi ini, lalu kemudian SDM yang harus dimiliki, kemampuan lah, kapasitas harus dimiliki. Sebenarnya kita jangan berhenti untuk terus learning something new, learning something new. In every situation itu kita akan berada dalam sebuah keadaan di mana kita itu ditunjukkan, gitu, ditunjukkan kita itu akan menjadi apa gitu kan. If you want to become entrepreneurs, then you need to sit
ya kan, together with other entrepreneurs gitu. Okay. If you want to be misalnya content creator, you need to talk together in a table with the content creator gitu. Jadi dengan siapa teman-teman bergaul, dengan itulah gitu ya teman-teman akan menjadi seseorang gitu ya. Misalnya untuk menjadi entrepreneurs yang paham dengan entrepreneurs, dan juga kalau misalnya sektornya teknologi berarti ya harus banyak-banyak mendengarkan orang-orang dari paham teknologi. Kita lama-lama akan paham tentang bisnis kita gitu kan. Nah, itu everyday is something learn, something new to learn gitu ya. Nah, yang paling utama adalah satu hal. Apapun teman-teman menjadi adalah, ini saya sebenarnya dapat syair dari kiai saya Kiai saya, syairnya adalah haitsu matastaqim yuqaddirulakallah najahan fi ghabiril azman. Ini di tempat saya sangat famous ya, sangat masyhur lah gitu. Nah, haitsu matastaqim, sekiranya teman-teman beristiqomah, kalau dalam bahasa modern kan konsisten. Ya kan, be consistent gitu kan. Yuqaddirulakallah, maka Tuhan itu akan menjadikan kita, menakdirkan kita najahan fi ghabiril azman, sebuah kesuksesan sepanjang masa. Jadi kayak jaminannya ini kesuksesan sepanjang masa. Jadi dari syair ini kita bisa mendapatkan whatever you want to be gitu, just be consistent. Iya kan? Ya, dan meminta ridho. Dan minta ridho, ya kan? Dan ketika misalnya kita gagal satu kali, coba dua kali. dengan perspektif yang berbeda gitu kan. Pokoknya kita harus konsisten di mana kita pengen ini. Passionnya kita di situ gitu kan. Jadi konsisten itu contohnya kita wirid gitu setiap hari sekian ribu gitu kan, misalnya sholawat sekian ribu gitu setiap hari. It's tapi you do something gitu. Because in this modern era you need to do something, to create something gitu kan, to make a network to support you gitu, to achieve something. Jadi teman-teman harus do both way gitu, jadi dua-duanya harus paralel gitu. Kita sebagai insan yang beriman ya kan, bukan hanya masyaallah tabarakallah ya kan. Sebagai Nahdien gitu ya, sebagai Nahdien, anak muda Nahdien, tentunya kita mungkin teman-teman masing-masing udah punya wirid-wirid gitu kan. Amalan-amalan tertentu tetap itu dijalankan. Dan yang kedua adalah tetap update dengan dunia terus belajar. Saya selalu pagi hari mulai jam 6 sampai jam 7 itu kan kalau saya berangkat macet juga kan. Ya, biasanya saya nggak berangkat dulu ya kan. Baca wirid. Yang itu nggak usah di spoiler itu. Oke. Jadi jam 6 sampai jam 7 itu kita nyari berita. Nyari berita. Jadi berita apa yang akan update di hari ini, tapi kalau bisa internasional. Karena kita konteksnya di Jakarta. Kalau kita di daerah, kita nyari berita yang Jakarta. Gitu. Nah, itu 1 jam. Kalau teman-teman belum bisa ya paling 15 menit nggak apa-apa lah. Untuk updating apa nih yang terjadi kemarin hari ini. Karena semuanya ini akan berkesinambungan gitu. Jadi teman-teman wawasannya akan benar-benar terbuka lebar gitu. Jadi tidak harus baca buku yang tebel-tebel. Kadang-kadang kita untuk update terus itu pikiran kita akan terlatih. Iya, apalagi aksesnya kan udah terbuka banget sekarang. Aksesnya terbuka banget dan itu kan pagi hari ya fresh gitu. To start something itu kayak langsung ngebus gitu. Jadi kehidupan satu hari. Jangan tidur dulu. Itu sebuah kesalahan. Tidur pagi hari adalah sebuah kesalahan yang harus segera diubah. Baik oleh teman-teman PMII penuh ya. Jangan mulai hari ini. Jangan mentang-mentang malamnya begadang ya kan. Ngopi gitu kan. Asalkan bangun nggak apa-apa, ngopi lagi pagi hari. Oke, Mas Lutfi, terima kasih. Thank you Bang Mehmet. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Dan teman-teman, sahabat-sahabat pemirsa, selamat sore dan selamat berbuka puasa. Thank you. Assalamualaikum. Yoi.